Yang berikutnya jemaah sekalian adalah bergaul bersama manusia, masih katanya dengan ini, atau berserta kerabat dengan ilmu atau dengan akhlak yang mulia. Ya, bergaul bersama manusia dengan kerabat dengan ilmu. Ya, kalau kita bergaul dengan manusia, ya, seorang talibul ilm haruslah di atas ilmu. Ya, haruslah di atas ilmu. Bagaimana bergaul di tengah masyarakat? Kalau itu mendatangkan manfaat, khair, insyaallah tidak mengapa. Kalau di situ ada kemungkaran, maka seorang talibul ilm la yashhaduna az-zura, tidak melihat kemungkaran. Bukan cuma orang berilmu, tapi orang beriman. Makanya harus bagaimana seorang penuntut ilmu lihat siapa yang dia temani bergaul. Harus ini. Ya. Karena ini amat berbahaya. Ini bisa mempengaruhi seseorang. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dari agama, ya, teman dekatnya. Ya, teman dekatnya. Makanya berhati-hati sekali. Ya, karena di dalam pergaulan itu kadang-kala timbul ada rasa sahabat, rasa teman. Ya, umpama si A si B bersahabat, tapi karena si A ini mengajak kepada kejelekan, sementara si B banyak jasanya sama si A, atau ya sebaliknya, kalau diajak bagaimana? Pasti pakainya apa? Rasa. Ini bahaya. Ini bahaya. Makanya hati-hati bergaul. Hati-hati bergaul. Makanya ini sangat bisa mempengaruhi, ya, agama seseorang. Demikian juga, ya, insya Allah nanti lebih khusus nanti kita bahas ada poin tersendiri. Itu yang bergaul dengan manusia kalau itu ada manfaatnya. Kalau ada dosa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baik. Nah, di sini lanjutannya, ya. Penulis menjelaskan bahwa ihzar, berhati-hatilah dalam hal berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, entah itu dari sisi akhlak, ibadah, termasuk menuntut ilmu. Hendaklah berhati-hati, berlebih-lebihan, ya. Dan pergaulilah manusia wa ta'amul ma'an nas bi kulli adalin, ya, bi kulli adalin, dengan bi kulli latfin wa i'tidalin, dengan lemah lembut dan pertengahan. Ya, di sini berhati-hatilah dari berlebihan terhadap segala sesuatu hal. Karena man zada'an, barang siapa yang menambah yang pertengahan itu, maka dia telah berlebihan. Ya, ini coba sekalian, bahwa berhati-hatilah dalam hal berlebih-lebihan dalam segala hal.
Ya. Hendaklah pergauli manusia dengan lemah lembut, dengan secara adil, pertengahan. Ya, di sini contoh ya sedikit. Pertengahan dalam sisi akhlak. Maksudnya tidak berlebihan. Pertengahan dari sisi akhlak. Ada yang bisa jawab? Pertengahan dari sisi akhlak, tidak berlebihan dalam akhlak, bergaul bersama manusia. Saya beri contoh sedikit. Menasihati itu apa? Inginkan kebaikan. Tujuan kita baik, menasihati. Tapi kalau berlebihan cara maka enggak kena juga. Memberi itu apa? Membantu baik. Tapi kalau berlebihan cara itu akan enggak kena juga. Maksudnya di sini. Contoh, menasihati ada aturannya. Kalau antum menasihati seseorang di depan kerumunan orang, itu akan menjatuhkan kehormatannya. Memang tujuannya baik. Pahami? Memang tujuannya baik. Tujuannya untuk memperbaiki. Tapi ketika di tengah kerumunan, itu menjatuhkan harga dirinya. Ini berlebihan. Jelas ini? Pahami ini? Terus memberi, Masya Allah, itu satu hal kebaikan. Tapi dengan cara yang salah, jika serah kita itu kan berlebihan. Pahami ini? Jadi seorang itu harus betul-betul adil dalam hal perkara ini. Pertengahan. Ya, tidak hal berlebihan. Itu dari sisi akhlak ya. Antum bisa kiaskan dengan yang lainnya insyaallah. Ya. Terus berlebihan dalam hal ibadah. Ya. Ya, inna dina yusrun. Wala yusaddad dina illa ghalabah. Agama itu mudah dan tidak ada yang mempersulit dirinya kecuali akan kalah sendiri. Karena begini jawab sekalian. Allah begini, ibadah itu hampir sama dengan pembagian rezeki. Ya. Tiap orang beda-beda kadarnya. Ya kan? Ada yang dimudahkan oleh Allah rezeki dari sisi pintu muamalah. Ada yang dimudahkan dari sisi pintu pertanian. Ada yang dimudahkan dari sisi ini. Tapi tidak dimudahkan dari sisi ini. Demikian perkara ibadah. Ibadah mudah demikian. Ada yang dimudahkan oleh Allah bangun salat lail. Ada yang dimudahkan oleh Allah puasa. Ada yang dimudahkan oleh Allah sedekah dan seterusnya. Yang masing-masing orang sesuai dengan kadarnya, yang sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mudahkan kita sudah bisa puasa Senin Kamis, itu istiqomalah di atasnya. Contoh, istiqomah di atasnya. Ya, Allah mudahkan. Kenapa? Jangan tambah lagi beban. Mau puasa Daud. Puasa Daud. Ini jangan tambah lagi puasa Daud. Perkara puasa Senin Kamis itu pun amat berat, tambah lagi. Maka ini saya beri perumpamaan agar sesuai dengan kemampuan kita, jangan berlebih-lebihan. Kalau Allah beri kemudahan kita untuk bangun salat lain tiap hari. Kalau kita di sini salat lainnya
Ya, sesudah salat Isya atau sebelum salat Isya? Namanya salat lail juga malam. Ya kan? Kalau para sahabat dahulu, ada berapa sahabat itu yang salat lail sebelum tidur? Ada berapa sahabat? Ini jawab sekalian. Ya, jangan sampai ya kita tambah ibadah yang lama kita tinggalkan. Ini seperti kasus ini. Saya sering beri perumpamaan ini. Ada sahabat saya mampunya puasa Senin, Kamis. Dia bilang, mudahnya ini. Saya bisa insya Allah. Tambah lagi puasa Daud. Saya nasihati, cukuplah Allah yang mudahkan bagi antum. Insya Allah bisa. Akhirnya puasa Daud bertahan cuma berapa bulan. Selebihnya saya tanya, susah. Akhirnya apa? Puasa Senin Kamis pun ditinggalkan. Akhirnya tidak puasa. Jangan terlalu membebani di luar kemampuan kita. Artinya apa? Ukurlah sesuai dengan kadar diri kita yang Allah mudahkan bagi kita. Antum dimudahkan oleh Allah baca Al-Quran tiap hari 1 lembar. 1 juz, harus 1 juz. Karena dilihat orang, kok bisa saya tidak bisa? Ya, makanya dia pakai 1 juz. Akhirnya apa? Banyak kesibukan, tinggalkan, ya, ditinggalkan nih. Akhirnya tidak baca 1 ayat pun dia dibaca. Maka ini jamaah sekalian, kenapa jamaah sekalian? Karena orang-orang itu berbeda dengan kesibukannya masing-masing. Ya kan ya? Berbeda kesibukannya masing-masing. Ada disibukkan ini, ada disibukkan ini. Jadi kalau Allah semudah-mudahkan kita untuk itu, istiqomahlah di atasnya. Istiqomahlah di atasnya. Kalau antum dimudahkan salat lail sebelum tidur, biar 1 rakaat, 3 rakaat, antum istiqomah, hari insyaallah itu masih lebih baik, ya, dibanding antum salat lail 11 rakaat tengah malam atau sepertiga malam, tapi itu cuma 1, 2 kali, 3 kali, setelahnya selesai. Maka ini ya jamaah sekalian, jadi hendaklah betul-betul ini, saya tidak terlalu panjang lebar, antum bisa paham bahwa kadar ibadah itu ukurlah sesuai kemampuan kita. Ini bukan ya maksud saya ibadah yang wajib, ya, bukan ibadah yang wajib, ya, tapi ibadah ya fadilah, ya. Thayyib. Hal ini juga jamaah sekalian, jangan berlebih-lebihan juga dalam menuntut ilmu, thalabul ilm, berlebih-lebihan. Saya katakan tadi bahwa kita yang seperti ini bukan penuntut ilmu secara murni. Bukan. Karena apa? Masih banyak waktu kita yang lain bukan hanya untuk menuntut ilmu. Makanya ini saya katakan, akal ukurlah sesuai dengan kadar keadaan diri kita. Ya, thayyib. Jadi gini, jamaah sekalian ya, bahwa janganlah berlebih-lebihan. Antum bisa ukur sesuai dengan kadar diri antum sendiri. Thayyib. Yang berikutnya adalah al-bu'du an menjauhi yang namanya perdebatan. Ya. Jauhi. Ya. Abghadur rijali ilallah aladul hasim.
Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Ini berhati-hati, karena perdebatan itu hanya melahirkan kerasnya hati. Hendaklah jauhi ini. Ya, agama itu bukan untuk diperdebatkan. Ya, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Buatlah gembira, jangan membuat lari manusia. Itu agama demikian. Hendaklah jauhi yang namanya perdebatan. Nah, kalau kita, masya Allah, di dunia ini, apalagi dulu belum ada yang namanya dunia maya, belum ada. Dulu. Sekarang ini baru sekarang ada namanya dunia maya. Mana dunia maya? Dunia dalam apa? Yang tidak ada apanya. Ya, bukan dunia nyata, dunia maya. Tapi sekarang kalahkan dari kenyataan yang ada. Kita lihat dunia maya, masya Allah, luar biasa. Ya, kalau antum ikuti perkembangan dunia maya, entah di Facebook, di Instagram, ya, di YouTube, di apapun, kalau antum tidak punya dasar keilmuan yang kokoh, habis. Dan saya melihat orang-orang yang semua yang berkomentar, ada satu bab pembahasan dibahas tentang ini. Yang berkomentar itu kebanyakan nggak paham ilmu. Ya, kebanyakan nggak paham ilmu itu yang berkomentar. Sampai debat kusir, debat ini. Dan kita lihat sisi debatnya itu semua statement itu tidak didasari dengan ilmu. Maka inilah ketika ilmu tidak didasari dengan pondasi yang kokoh, hancur. Tidak ada manfaat, tidak ada faedahnya. Ya, banyak di antara kita, masya Allah, ya, berdebat. Ya, makanya jamaah sekalian, sifatnya orang ibadur rahman apa? Wa ibadur rahman. Ayatnya sering lewat ini. Sering lewat ini ya akhi. La yamsu fil ardi idza khatabahumul jahil qalu salama. Ketika orang jahil mendebat, ngajak bicara apa? Salam. Artinya orang jahil nggak perlu dilayani debat. Orang nggak paham agama. Apa yang diinginkan di situ? Boleh berdebat kecuali kalau memang ada yang diinginkan mencari kebenaran. Tapi biasanya orang berdebat itu mencari pembenaran. Yakin? Susah itu. Kalau orang berdebat, amat sedikit sekali orang betul-betul mencari kebenaran. Kebanyakan orang berdebat hanya untuk mencari pembenaran dirinya. Itu. Coba kalau antum berdebat kira-kira di kampus, antum mungkin yang pernah kuliah, sekolah dan seterusnya, mungkin antum enggak. Ya, bagaimana perdebatan itu? Rata-rata kebanyakan orang hanya untuk mencari pembenaran. Ya kan? Maka saya ingatkan pada jemaah sekalian, hendaklah jauhi ini. Tinggalkan ini. Ya, hanya orang bodoh saja yang melayani perdebatan, tidak punya ilmu. Ya, ini di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa da'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ayatnya sering lewat ini. Ajaklah ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah. Ini tiga. Hikmah
Apa? Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hikmah. Mana hikmah? Posisikan sesuatu pada tempatnya, posisinya. Itu hikmah. Para ulama menjelaskan, ya, hikmah ini ya kita ajak kepada masyarakat awam dengan hikmah, dengan lemah lembut. Ya. Saya mau tanya, kedua orang tua kita antum posisikan sebagai siapa? Orang awam atau orang berilmu? Orang awam. Nah, kadang-kala antum debat orang tua antum kayak seperti orang berilmu, jangan orang awam. Jelas ya? Wal mau'izatil hasanah. Dengan apa? Nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Maksudnya apa? Ini siapa yang dinasihati? Kalau orang yang berilmu itu, ya, yang berilmu itu terjatuh ke dalam kesalahan, maka nasihat yang baik, belum debat. Pahami? Belum berdebat. Ya. Wajadilhum billati ahsan. Debatlah dengan cara yang terbaik. Siapa mereka? Orang yang berilmu tapi siapa yang harus didebat ini? Harus satu posisikan ini. Jangan sampai ini, ya, saya sampaikan yang sekalian, bahwa dalam hal ya mengajak kepada manusia sesuai dengan firman Allah ini, satu, da'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah itu perlakukan semua orang, kebanyakan orang dengan hikmah. Ya. Wal mau'izah, nasihat yang baik kepada siapa? Pada orang berilmu tapi terjerumus ke dalam kesalahan dan hawa nafsu, dosa. Nasihat yang baik. Terus siapa lagi? Orang yang membantah kebenaran, menolak kebenaran, mendakwakan kedustaan dan kesesatan. Inilah yang harus dibantah dengan cara yang baik. Pahami? Jelas ya, Iwa? Kalau ada orang ya hanya tujuannya membantah saja, menolak kebenaran, tapi inilah yang harus dibantah. Tapi kebanyakan kita, yang kita bantah siapa? Yang kita debat siapa? Orang awam yang kita debat. Tidak ada manfaat, tidak ada faedah, ya. Tidak ada faedahnya. Dan kita bisa hukumi bahwa semua yang ada di sosmed itu orang awam, bukan ahli ilmu. Pahami? Bukan ahli ilmu. Ya. Kerjanya apa? Copy paste, ya kan? Tapi coba di dunia nyata, apakah bisa? Maka ini saya sampaikan, nasihati pada dewa sekalian, tinggalkan. Tidak ada faedah, hanya akan membuat hati keras. Ya, termasuk perselisihan yang ada, gak ada gunanya. Apa tujuan kita? Gak ada faedahnya. Ya, ini jamaah sekalian, ya, perlu menjadi perhatian. Ya. Jangan sekali-kali berdebat. Ya, masalah furuk diperdebatkan, tak usah, nggak ada faedahnya, nggak ada untungnya. Ya, jadi sekali saya ingatkan pada jamaah sekalian, pada masyarakat awam, yang menanya awam gimana? Bukan penuntut ilmu. Ya, maka ya rangkul mereka dengan hati, ya, dengan lemah lembut, dakwai. Insyaallah, jangan debat. Jangan debat. Ya, jangan berdebat. Meskipun mereka mengingkari kita, karena pada dasarnya mereka orang ilmu, orang awam. Kecuali kalau orang berilmu mengingkari kita, ya baru kita istidlal. Ya, baru kita berdebat. Tapi dengan cara yang terbaik. Cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Biasanya orang berdebat kan nabela lena.
Apalagi kalau sudah kehormatannya atau disebut-sebut, udah. Tidak ada gunanya lagi berdebat. Kalau kehormatan udah, orang lain sudah disebut, tidak ada gunanya berdebat. Ini saya ingatkan jemaah sekalian, kalau berdebat sudah sebut namanya kehormatan, itu bukan berarti debatnya debat kusir, tidak ada faedahnya. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau orang sudah berdebat sebut namanya kehormatannya seseorang, udah, nggak ada gunanya, tinggalkan debatan itu, tidak ada gunanya. Hanya dosa saja didapat. Gunanya kita berdebat untuk cari titik terang, benang merah, yang mana yang hak, itu intinya. Ya? Ya, jadi saya ingatkan, jangan sekali-kali berdebat, tinggalkan. Ya. Toyib. Ini yang tersisa dari yang kemarin. Saya anggap penting dari hal muamalah ya kepada guru dan masyarakat secara umum. Dan jamaah sekalian, yang berikutnya adalah tentang ada tambahan dari luar kitab ini, karena ini saya anggap penting, adalah setelah bagaimana kita tahu adab kepada guru, adab kepada sesama manusia, ya, dalam hal terlebih khusus kepada tulabul ilm, yang tak kalah penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya memilih guru. Caranya memilih guru. Ya. Ya, bagaimana caranya memilih guru? Ya, ini penting. Karena tidak semua orang yang bicara agama ya itu pantas untuk dijadikan seorang guru kita. Tidak pantas. Tidak semua. Nah, ini harus ada kriteria-kriteria. Yang mana yang pantas untuk dijadikan sebagai sumber keilmuan kita. Kenapa aja Pak sekalian? Inna hadza ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum, kata Nusirin. Ya. Sungguhnya agama, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah, perhatikanlah dari mana kamu ambil agama kalian. Harus ini diperhatikan, jangan sekedar cuma ambil sana sini, tidak. Ya. Makanya seorang saya mengatakan bahwa seseorang itu harus dia mengetahui ya sebuah ilmu sebelum dia ambil harus tasabut dulu, cross check benar tidak. Ya, siapa yang mengatakannya? Ya, sumber pemikirannya dari mana? Apa dasarnya? Ada dalilnya enggak dari Al-Quran? Dan dari mana orang yang mengatakan itu? Dari mana belajar? Dan siapa gurunya? Ini penting. Ini penting, akhi. Ya, kita jangan sekedar bahwa seseorang sudah pandai bicara, kuasai ilmu retorika, sudah bisa ya mengucapkan berapa dalil-dalil, apakah itu sudah layak dijadikan sebagai guru? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Ini harus diperhatikan ya Mas sekalian. Makanya para ulama mengatakan bahwa dahulu para ulama itu sebelum mengambil ilmu kepada seseorang, dia lihat 3 perkara. Satu, lihat akidahnya, pemahamannya dari si akidah. Apakah dia lurus
akidahnya. Ya, karena jemaah sekalian perlu dipahami bahwa dalam hal perkara akidah di sini ya banyak pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan akidah yang sebenarnya, akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para sahabatnya. Banyak yang bertentangan. Ya. Banyak yang bertentangan dengan pemahaman salaful ummah, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau dilihat akidahnya lurus, ya, tidak bertentangan, hadis Allah. Karena yang saya maksud bertentangan ini banyak di antara sekarang ini di sosial media luar biasa fitnah. Orang nggak memahami, tertipu kita. Yang saya maksud adalah banyak di antara akidah Mu'tazilah, akidah Khawarij, ya, dan lainnya. Kesemuanya ini bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah serta dipahami oleh sahabatnya. Ya, salah satu contoh pemahaman Khawarij. Ya, akidahnya apa? Hah? Mengkafirkan pemerintah, bahwa pemerintah adalah tagut. Ini salah satu akidah pemahaman Khawarij. Kalau antum dapatkan seperti demikian, tinggalkan. Itu tidak bisa pantas dijadikan sebagai seorang guru. Meskipun dia hafal Quran, meskipun hafal hadis, meskipun dia kuasai beberapa ilmu, tapi pemahamannya tidak lurus, tersesat. Tinggalkan, jangan terkecoh, jangan terfitnah. Meskipun dia akhlaknya baik, ya nggak jelas. Meskipun akhlaknya baik, maksudnya seluruh dari sisi kehidupannya baik semua akhlaknya, tapi dari sisi akidah menyelisihi pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, tinggalkan. Ini bahaya. Contohnya orang yang sering sebut kejelekan pemerintah di depan umum, ini salah satu ciri-ciri tanda Khawarij. Ya, maka tidak perlu, ya, tidak layak diambil ilmunya. Ini yang pertama jemaah sekalian, bahwa seseorang itu harus mempunyai akidah yang lurus, ya, berpemahaman sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Baik. Itu yang pertama. Lihat dulu sisi akidahnya. Ya. Yang kedua, lihat dari sisi akhlaknya atau ilmunya. Ya. Ya, di sini. Ini ma'ruf. Sisi akhlak, apakah dia berdusta atau tidak? Selain berdusta, itu yang paling utama. Ya. Sering berdusta atau tidak? Bagaimana di sini jemaah sekalian, seseorang bagaimana kita bisa mengetahui halnya seseorang, wataknya seseorang? Satu, bagaimana caranya? Lihatlah dari sisi ketika dia bermuamalah dengan persoalan uang. Ini penting. Ya, banyak di antara banyak ikhwah ya. Ya, sudah ngaji, lama ngaji, puluhan tahun ngaji, bahkan hafal Quran, tapi ketika bermuamalah persoalan uang, tidak amanah. Paham maksudnya tidak amanah kan? Tidak amanah. Ini. Terus yang berikutnya, mau lihat wataknya seseorang ketika dia safar. Kadangkala di dalam safar akan muncul wataknya itu.
pribadi itu. Tidak bisa dibuat-buat. Ya, kadangkala temannya butuh, biasa ya. Biasa kumak jamaki ngeti masalah maka lasi. Itu watak asli itu. Nggak bisa dibohongi. Ya. Maka lihatlah disabar, karena kadangkala kita bersama-sama sabar, ada teman kita yang butuh, kita lihat siapa yang membantu, lihat. Demikian juga sama Mayua, kalau kita mau lihat watak kita, akhlak kita pribadi, bagaimana akhlak kita kepada mempergoli istri dan anak kita. Itu asli itu, nggak bohong itu ya, nggak bohong itu. Kadangkala seseorang nampak di luar baik sama tetangganya, baik sama sahabatnya, baik sama di luar lingkungan di luar kerjanya sebenarnya, tapi di dalam rumah tangganya dia keras, dia kasar kepada anak istrinya. Ini sebenarnya watak aslinya. Hanya malu ketika di luar nampakkan sifat aslinya. Hati-hati jamaah sekalian. Ini kalau mau lihat watak asli, di sini dia. Ya. Bagaimana muamalah kepada anak, kepada istri, ini watak asli seseorang. Ya. Baiknya ini jamaah sekalian tentang masalah akhlak. Bagaimana kita mengetahuinya? Hari insyaallah. Nah, terus dari sisi salatnya. Yang ketiga dari sisi salatnya. Kalau salatnya bagus di atas ilmu, khair insyaallah. Kalau Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, dan salatnya ya tidak dilalaikan, maka biasa jaga salatnya, maka insyaallah yang lain bisa terjaga. Maka ketika dilihat ini ketiga ini, ambillah ilmunya. Ya, ambillah ilmunya. Ya, ambil ilmu. Dan ini jemaah sekalian, poin yang ketiga ini harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan poin yang ketiga ini. Penting. Karena di sini jemaah sekalian ya, ilmu itu bukan ukurannya dari banyaknya dihafal. Hafal hadis, hafal Quran, pandai bicara, jago dalam debat. Ya. Ataukah dari sisi kesehariannya dia zuhud, dia soleh, subhanallah, akhlaknya luar biasa. Itu bukan ukurannya. Karena para ulama terdahulu sampai mereka mengatakan bahwa kami mendapati di Madinah 100 orang yang soleh, terkenal mereka tidak pernah berdusta, akhlaknya baik, masya Allah, menjaga muruah, kehormatannya, tapi tidak satu pun kami ambil ilmunya. Ini ya mas, perhatikan baik. Tidak satu pun kami ambil ilmunya. Kenapa? Mereka bukan ahlinya. Paham ya? Mereka bukan ahlinya. Mereka bukan ahli hadis. Hanya terkenal sebagai orang soleh. Makanya perhatikan dalam hal mengambil ilmu. Ya, ukuran seseorang bukan kesolehan untuk jadikan guru, bukan. Ya, ukuran pintarnya bicara bukan ukuran, tapi ukurannya adalah dia ahli, kokoh, sikoh dalam hal keilmuan. Ini yang paling penting. Ya, jangan sampai begini jemaah sekalian ya. Jangan sampai begini. Kalau ada orang yang soleh, bukankah kita harus berbaik sangka toh? Berbaik sangka toh?
bahwa ya kan harus berbaik sangka kepada orang kan, tidak boleh buruk sangka dah. Dia kan baik begini. Tapi ingat aja mas kalian, dalam hal memilih guru ini saya katakan khusus untuk memilih guru, sumber keilmuan kita, ya khasanah keilmuan kita itu punya cerita lain. Ya, tidak bisa dihukumi secara umum karena ilmu ini adalah agama kita. Ya, ilmu ini adalah agama kita. Ini bahkan Imam Malik sendiri mengatakan bahwa di kota Madinah banyak orang yang menyampaikan hadis, tapi tidak satu pun kami ambil ilmu hadisnya karena memang bukan ahlinya. Hati-hati. Karena memang bukan ahli hadis. Jadi ini, ya artinya apa? Saya ingatkan bahwa kepada siapa berhak kita mengambil ilmu, berguru kepadanya. Dipahami? Bukan maksud saya seperti hanya mendengar ceramahnya, harap ini. Tapi ilmu itu talaqi, mulazamah. Pahami? Itu maksud saya, membangun hasanah keilmuan, mulazamah, talaqi. Bukan di sosial media kita dengar, bukan. Ya, ini yang adalah berhati-hati dalam memilih guru. Ya. Guru itu harus yang thiqah, yang kokoh di atas ilmu. Artinya ahli di bidangnya, ahli ilmu. Tidak sembarang kita ambil ilmu. Ya, pertanyaan saya, begitu banyak di sosial media yang terkenal gara-gara sosial media, ya ahli ilmu, ya dai, tukang ceramah dan seterusnya. Antum bisa ukur siapa yang berhak bisa diambil ilmunya. Dan antum harus pahami kapan ditahu seseorang itu berhak diambil ilmunya. Satu, belajar di mana. Ini penting. Karena ini yang bisa membentuk hasanah ilmu seseorang adalah tempatnya belajar. Dan gurunya siapa? Gurunya siapa? Karena yang bisa membantu seseorang ini kadangkala itu terbentuk dari gurunya, hasanah keilmuannya. Jadi sebelum kita mengambil ilmu, tanya dulu siapa gurunya. Kalau gurunya lurus, insya Allah muridnya bisa terbentuk dari gurunya. Ya, ini ya mas kalian ya, di dalam hal beradab menuntut ilmu. Kalau salah memilih guru, kalau gurunya suka berdebat, tunggu muridnya juga suka berdebat, pasti itu. Pasti itu. Gurunya suka bicara fitnah, pasti muridnya juga demikian. Pasti begitu. Tidak jauh dari, ya. Maka berhati-hatilah, ya, dalam mengambil, ya, ilmu dari seseorang. Maksud saya di sini menjadikan, ya, mengambil ilmu atau mengambil seseorang sebagai sumber hasanah keilmuan kita. Itu maksud saya. Jadikan guru. Ya. Baik. Di sini lanjut saya ingat ya jemaah sekalian. Saya ingatkan kepada kita, kalau sudah mendapatkan guru yang thiqah, yang apa namanya, ya, mulazamalah, ya. Ini yang membuat seseorang dalam gagal menuntut ilmu. Ketika seseorang itu sudah mendapatkan guru, sudah belajar sama beliau, terus mendapatkan lagi, terdengar kabar ada lagi guru di sana buka pelajaran, pindah lagi ke sana. Belum selesai pelajaran di sini, pindah lagi ke sana. Maka inilah ibaratnya ini seperti burung bertengger, pindah pohon ke sana, ranting ke sana, ranting ke sini, akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya ini penyakit sebagian orang pentulabul ilm. Ya, ya. Belum selesai pelajaran, pindah lagi. Ya ini jemaah sekalian ya. Terus
Sedikit lagi ya. Jadi itu ya Mas sekalian, bagaimana setelah mempelajari adab kepada guru, bagaimana memilih guru. Ini penting, jangan dianggap remeh. Ya, karena itu guru sangat mempengaruhi seseorang. Ya, Toyib. Yang berikutnya, setelah memilih guru, apa yang harus kita lakukan? Milih ilmu apa yang harus kita dahulukan dulu. Kita harus pelajari ilmu apa kira-kira. Yang harus kita pelajari lebih awal dari yang lainnya, lebih penting kan dari yang lainnya. Ilmu ilmu akidah. Khair insyaallah. Oh iya, benar. Tapi ada yang saya inginkan yang lain, bukan akidah. Karena di situ akidah bersumber darinya. Apa? Al-Quran. Sumber dari segala ilmu yang bermanfaat adalah Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Yang terbaik ini, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya, maka ini tambih kepada kita jemaah sekalian. Jangan sampai kita sebut diri kita tulabul ilm, orang berdiri atas sunnah, ya, di akidah yang benar, terus kita lalaikan Al-Quran, kesampingkan Al-Quran, kita jahar Al-Quran, kita hajar Al-Quran, tinggalkan. Jangan sampai demikian. Kita hajar, tinggalkan. Jangan sampai demikian. Ya, untuk dikatakan sebagai ahli ilm, haruslah dia pentingkan Al-Quran. Ya, tidak dikatakan sebagai ahli ilm sampai dia mendahulukan Al-Quran di atas segalanya. Ini. Dan juga bagaimana dikatakan sebagai seorang ahli Al-Quran setelah dia mempelajari, fokus kepada Al-Quran. Ini banyak di antara kita jemaah sekalian, sudah bisa dia khutbah, ya, sudah bisa ceramah, tapi apa yang terjadi? Baca Al-Qurannya nggak beres. Amin. Udah bisa baca kitab, tapi baca Al-Qurannya nggak beres, kacau. Belum dikatakan al-ilm. Belum. Mungkin pertama kali antum perhatikan, untuk jadi ahli Al-Quran, ahli ilm, perbaiki bacaan dulu. Ya. Ya. Dan seorang ahli ilmu itu senantiasa bersamanya siapa? Apa? Al-Quran. Aksirul qiraah. Perbanyak membaca Al-Quran. Ahli ilmu itu senantiasa, ya, mulasamanya bersama Al-Quran. Ya, ahli ilmu. Pertanyaan saya, berapa ayat kita baca satu hari? Ya, ya mas sekalian, ini fitnah, ujian bagi kita. Ujian. Berapa lama kita baca status, berapa lama kita baca ada di HP dibanding dengan mushaf. Padahal mushaf itu masya Allah, satu huruf 10 kebaikan. Baca di HP, berapa pahala? Berapa pahala? Allah sudah, Rasulullah menjanjikan nih, mushaf itu Al-Quran 10 pahala. Tapi kenapa kita malas? Ini ya mas sekalian. Ya, kenapa kita malas? Tinggalkan Al-Quran. Lebih senangnya ini, ya kan? Lebih senangnya ini. Allah, ini Rasulullah menjanjikan satu huruf 10 kebaikan pahala. Subhanallah. Kita berjam-jam duduk baca, tapi Al-Quran sampai sejam? Ya,
Sampai 1 jam? Tidak mungkin. Makanya jamaah sekalian, saya ingatkan, maka ahli ilm ya akan senantiasa bersamanya Al-Quran. Dan saya ingatkan jamaah sekalian bahwa bagaimana bisa membaca Al-Quran tanpa mempelajarinya. Ya, belajar. Pelajari tajwidnya. Ya, belajar makharijul hurufnya. Itu belum penting. Ya, kadangkala orang sudah hafiz Quran tapi salah baca, banyak salah-salahnya. Karena tatbiknya sifat huruf tidak dipelajari. Alhamdulillah di sini ya sudah ada yang bisa mengajar kita tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Kenapa kita begitu malas? Ya, ini jamaah sekalian perlu diperhatikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Paham artinya itu? Itu artinya? Hah? Ya? Hah? Dalam surah apa ini? Iya, Al-Hasyr. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah memperhatikan apa untukmu esok di akhir kiamat kelak nanti. Innallaha khabirun bima, Allah akan memberitakan, ya, membalas apa yang kalian perbuat. Ini jamaah sekalian, Allah akan membalas apa yang kalian perbuat. Saya ingin tanya kalian, kita semuanya di sini, antum enggak pernah merasa capek cari dunia kerja? Pernah tuh? Pernah kan? Capek kejar dunia, kerja ini, capek enggak? Capek? Capek enggak? Capek ya? Betul ya? Tapi saya tanya, antum bosan enggak? Hah? Orang kantoran atau pekerjaan apapun, antum kena begini juga deh. Hah? Pernah demikian? Pernah? Pekerjaan apapun, apa aja, cowok nak, dan mulai. Hah? Pernah demikian ya mas kalian? Hah? Tidak kan? Tiap hari itu datang sendiri di kantoran, bekerja tiap hari. Kenapa? Antum butuh. Antum butuh. Itu kehidupan. Antum butuhkan itu pekerjaan. Butuh untuk hidup. Ya? Benar ya? Ya, tapi coba datang majelis, menuntut ilmu, belajar. Gimana kira-kira? Apakah sama seperti menuntut dunia? Hah? Apakah sama seperti menuntut dunia? Tidak. Padahal dunia kita tinggalkan. Wabtaghi fima ataqalla daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dan kebutuhan kepada ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kepada makan dan minum. Ya, kita tidak makan minum sehari, 2 hari, 3 masih hidup kok. Tapi orang yang nggak punya ilmu itu akan tersesat. Kita lebih butuh pada ilmu daripada makanan minuman. Maka jamaah sekalian, hendaknya ya sebagaimana kita tidak letih, tidak lesu, ya, tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa bosan terhadap menuntut dunia, harusnya juga demikian menuntut akhirat. Karena akhirat tujuan kita. Dunia kita tinggalkan. Ya, ini ya, coba sekalian jadi perhatikan baik. Ini dari sisi kita menuntut ilmu. Ya, samakanlah kita dengan ya menuntut dunia. Hari insyaallah. Terus sedikit lagi, ini terkait dengan Al-Quran. Saya ingatkan kepada kita semuanya, hendaklah menjadikan Al-Quran itu prioritas utama untuk kita. Prioritas. Seorang itu boleh penuntut ilmu, ahli ilmu, senantiasa Al-Quran bersamanya.
dia mempunyai wirid tersendiri, bacaan tersendiri. Tiap saat dia baca. Ya, tiap saat dia baca. Dia punya wirid sendiri. Dan yang berikutnya setelah itu harus diperhatikan bahwa bagaimana berusaha untuk menghafalnya. Ya, menghafal. Ini penting. Jangan dianggap bahwa saya sudah tua, saya sibuk, tidak bisa menghafal Al-Quran. Tidak. Ya, tidak. Yang penting kita punya kemauan, insya Allah Allah mudahkan kita. Niat yang baik Allah mudahkan. Ya, ini ya. Dan yang terusnya, ini yang paling penting saya ingatkan. Ya, hendaklah jangan terlalu buru-buru menghafal juga. Mau cepat selesai, tidak mungkin. Nantilah pertemuan berikutnya bagaimana ya adab dalam hal belajar. Ya, ini jam berapa? Setengah, udah lewat ya. Tapi ya, jadi ini ya jamaah sekalian, bahwa yang paling utama harus perhatikan seorang penuntut ilmu adalah Al-Quran. Ini Al-Quran. Karena meskipun seluruh manusia ya mengatakan bahwa kiamat besok, antum akan percaya karena sumber kita Al-Quran. Jelas ya? Artinya apa? Segala ilmu apapun kembali kepada Al-Quran. Maka perhatikan Al-Quran. Ya, pelajari, ya bacaannya dan hafal. Setelah hafal, tadabburi. Ya, mentadabburi ini butuhkan ilmu yang lain. Tafsir. Ya. Nah, insya Allah nanti bertahap. Ya. Dan yang paling utama adalah bagaimana mengamalkan ilmu yang kita sudah pelajari. Ya. Seorang ulama hadis mengatakan, kalau tidak salah Imam Tirmidzi, tidaklah saya menghafal hadis kecuali saya sudah amalkan. Demikian juga para sahabat dahulu, mereka menghafal Al-Quran tidak melampaui 10 ayat sampai dia memahami halal haram lalu diamalkan. Pertanyaannya, sudah berapa ayat kita hafal, sudah berapa hadis kita hafal dan kita amalkan? Nah, ini pertanyaannya. Ya, jadi jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan ya untuk senantiasa terus berada di atas jalannya. Karena ini membutuhkan kesabaran ekstra. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Satu dulu.